dan memuji kepada Allah pada hari Minggu tanggal 12 Oktober Subscribe to my channel. Pelaksanaan pengajian triwulan untuk keluarga besar, alumni dan para wali santri Pondok Pesantren Darussalam terlaksana di Dusun Sukarasmi, Sukasenang, Desa Sukasenang, Kecamatan Peren, tepatnya di Musola Baitul Hikmah. Pengasuhnya Bapak Mustafa yang ada di musola ini. Semoga saja kehadiran anak-anak sekalian pada hari ini punya manfaat, faidah dan barokah, khususnya untuk perkembangan santri-santri yang berada di musola Nurul Hikmah ini bisa berkembang, bukan hanya sekedar santri kalong, tapi bisa bikin kapal pesantren. Nikmat berikutnya, saya juga bersyukur kehadirat Allah dengan keadaan yang sehat seperti sekarang bisa menghadiri. Yang kemarin di pelaksanaan pertama di daerah Gunung berdiri, saya berpikir sehingga tidak bisa menghadiri. Semoga saja mulai dari sekarang dan seterusnya saya bisa menghadiri acara pengajian ini. Artinya Bapak sehat, kamu sehat, semuanya sehat. Kemudian tidak ada yang paling bahagia ma yasuruni illa ijtima'u fi hadzal makan. Tidak ada yang membuat saya berbahagia kecuali kamu kumpul di sini bareng-bareng anak saya, terus Bu Maiman pada bisa macam itu saja yang membuat saya bahagia. Berarti Al-Quran di Darussalam ini orang ditinggalkan Darussil Pangamudulillah ini artinya masih dibaca. Malahan secara administratif saya nulis anak-anak yang sudah ikut idaroh, tapi bukan menulis mungkin anak yang tidak akan menulis, bukan. Maksudnya saya mencatat anak-anak yang didata secara personil yang sudah mendapatkan syahadat, yang organisasinya namanya APIK, Asosiasi Pemegang Ijazah Al-Quran, itu sudah terdata kurang lebih sekitar 980 orang sampai kemarin itu. Belum tahu sekarang. Yang tahu sekarang nggak tahu ada berapa, tapi yang jelas insya Allah bertambah jumlahnya. Diusahakan kepengennya kira-kira hari ulang tahun Pondok Pesantren yang ke-50 yang akan dilaksanakan 14 tahun lagi, itu sudah berjumlah lebih dari 1.500 orang-orang yang belajar Al-Quran. Kalau Sinopal dapat ijazahnya aja sudah 1.500, ya apa lagi yang ngajinya dapat 1 huruf, 2 huruf dari Darussalam, dan itu semuanya insya Allah termasuk anak bapak dan termasuk ahli Al-Quran. Amin. Ya lahir kehidupnya kepengen ini saya itu nanti di akhirat itu bawa buku induk. Buku induk guys, gawa-gawa yang kita butuhkan. Sehingga buku induk tercatat, ya insya Allah. Insya Allah.
ya doakan kita mandi juga ingin supaya saya keringan kok namun kita mandi juga kari sudah ini sudah semua itu yang bahagia saya. Ada kata-kata yang sampai sekarang juga baru akan saya sampaikan, ucapan almarhumah Umi ketika beliau sebelum meninggal beberapa jam dengan bersandar ke dada saya dengan berulang kali beliau mengatakan kata-kata yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Apa kata-katanya? Hampuranya Umi. Itu yang disampaikan sama dia. Sudah saya ampuni, saya maafkan. Tiluhur sausap rambut di bawah sausap, dampak cek kurang sudah sudah saya maafkan. Maka beliau insya Allah sudah akan dapat maaf dari suatu ini. Yang kedua, beliau mengatakan sama saya, bejager kabar santri hampuran Umi. Itu yang sekarang akan saya sampaikan. Jadi Umi minta maaf sama kamu semua, ya, yang tadinya dimarahi, yang tadinya yang mungkin disempreng, karena Umi kan galak, ngomongnya aja tapi orangnya melembut. Sekali lagi Bapak memohonkan beliau minta maaf sama kamu lahir batin. Nah kemudian kalau berbicara masalah almarhumah, nanti saya teringat lagi, sebab saya nggak mau terlalu terbawa oleh keadaan yang saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Yang jelas kita doakan semoga amalnya diterima sama Allah, dosanya dimaafkan sama Allah, dan semua apa saja yang pernah beliau laksanakan dijadikan amal soleh. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang amat sangat mencintai umatnya. Padahal yang namanya umat nabi datangnya paling akhir, uripe paling uri, wong ciri-ciri pegawainya males-males, bakal menggawe kaya tai, bakal nyandang kaya menteri, bakal mangan kaya daerah. Itu umat Kanjeng Nabi. Di saat ini, sebagaimana yang sudah kamu maklumi, di dunia maya ada satu pondok pesantren yang lagi dihujat oleh netizen dengan musibah ambruknya musola yang ada di pondok pesantren Al-Hojini Sidoarjo, Unduran. Saya mohon kepada semua santri untuk tidak usah memberikan komen negatif apapun, sebab semuanya itu sudah ala qudratil. Doakan saja semoga para pengasuh bersabar, santri-santri yang syuhada juga diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah itu pondok akan dibangun oleh pemerintah sesuai dengan yang dibutuhkan dan sudah berjalan. Dan kita kembali kepada pondok kita yang usianya sudah hampir 40 tahun. Orang-orang menghujat pondok pesantren itu kenapa?
sebab dia tidak tahu apa itu pondok pesantren dan dia sendiri tidak pernah mondok pesantren. Ya bagaimana dia tahu tentang pondok pesantren kalau sendiri dia sendiri tidak pernah masuk pondok? Ya tidak akan mungkin bisa tahu. Dan mungkin saya yakin tidak juga mereka mau tahu. Yang tahu tentang pondok pesantren adalah orang-orang yang pernah berada di pesantren. Secara historis, yang namanya pondok pesantren itu tadinya nggak ada. Seperti Al-Khazini sudah 300 tahun lebih usianya. Berarti sebelum merdeka itu 80 tahun, itu sudah 300 tahun lebih. Berarti sebelah sana tahun 17, 117 atau 119, 15. Kembali lagi kepada pondok kami yang notabene katanya, saya sendiri nggak tahu, berdiri tahun 1989. Berarti sekarang tahun 2025, berarti sudah 38 tahun. Dari mulai disebut berdiri, tidak tahu pondok itu berdiri kayak apa. Karena di dalam hati saya ketika pulang dari pondok, pulang ke rumah, semua santri yang menjadi alumni dari pondok apa saja kalau sudah pulang ke rumah bingung. What can I do? Saya tidak kebayang mau apa. Pada satu saat ketika pikiran itu datang seperti itu, saya membantu pondok pesantren yang ada di sebelah rumah. Ikut ngajar, ikut ngaji, membina anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian lama kemudian ada orang tua kakaknya mama itu bilang, anak kamu kalau di sini tidak akan mungkin berkembang. Masih mikir pindah kedua di mana, panggil ke rumah jauh dari pondok sini. Nah dipikirkanlah oleh orang tua itu satu rumah yang sekarang saya tempati, dan termasuk Pak Mustafa ini adalah orang yang masuk di awal adanya pondok pesantren. Dan ketika saya pulang ke rumah yang dibikinkan sama orang tua, tidak ada apa-apa. Dan alhamdulillah masyarakat membikinkan satu musola persis besarnya seperti ini. Berapa ini? 4 dan 6. Oh sudah bagus seperti ini. Besar. Dari sana ke kecil. Dan tidak ada sosial goreng. Ini sudah bagus. Dan pakai keramik dan sana enggak. Rumah selesai, musola selesai, saya sholat asar bersama dengan santri dari tadi waktu itu yang ikut membantu membersihkan lantai. Karena dulu lantai bukan granit, dulu digosoknya pakai buat badan. Persis itu. Zaman dulu ya sebenarnya ayah aku sih sakit akhir, kuat udah tahu persis gitu ya bagaimana cara begitu. Makanya dari cikal bakal musola itulah ada santri 1, 2, 3, 4 sampai berkembang sampai sekarang. Malahan ada santri laki-laki yang dari Jawa Timur itu 3 orang, Mustafa, Cirono, Samihan, masih ingat ya? Kemudian ada perempuan 2 orang, Munihan dengan Hamidah atau Humaidah namanya. Berhubung santrinya cuma 2 perempuan, sedangkan laki-laki sudah ada sebelumnya. Jadi perebut kan 2 ada.
Orangnya masih ada dan sampai sekarang memenuhi saya. Kalau saya ke Jawa Timur, ketika Umi meninggal, beliau juga hadir. Nah, berkembang sampai berupaya untuk bikin pondok pesantren, asrama lah, asrama keren lah, kobong. Itu bahasa santri kalau bilang kobong. Dan itu pun bukan dari mana, ya, nggak pakai shading, nggak pakai apa, lampu nggak ada. Itu dibikin dari bambu, lantainya juga bambu, temboknya juga bambu. Sengaja sama bapak ditaikkan ke luhur supaya tidak kotor, agar dianggapnya ya hayam. Jadi barang saya di luhur santri ya ada. Jadi santri dulu. Sepanjang jalan perjalanan pondok pesantren untuk mengabadikan buku pondok yang pertama kali dibikin, sekarang dibangun ya, dengan model seperti alat sekarang tahun 2020. Dan alhamdulillah dari ekon santri Darussalam yang lama mengenang masa-masa lalunya itu di pondok. Tapi sekarang sudah mewah. Gentengnya saja sama dengan rumah saya. Dan alumni mau pakai genteng kalau itu mau. Artinya sudah luar biasa. Di temboknya sekarang dari bawah jati, semua jati. Makanya alumni Pak Khalil kalau memang punya inisiatif untuk mencetak lagi silahkan. Itu sudah usah. Artinya itulah tantri pondok pesantren. Ketika awal-awal pondok pesantren itu nggak minta uang sama santri itu, malah justru santrinya yang mencari uang. Jadi santri dulu itu bukan di bestel tiap bulan sama orang tuanya, malah dia bawa duit untuk orang. Tapi kalau sekarang sudah berubah. Ya nggak apa-apa, memang begitulah prosesnya. Makanya untuk mesantrenkan anak sekarang, santri Darussalam itu mayoritas anak-anak bukan anak alumni tapi orang luar. Saya pikir kalau alumni saja ada 500 orang, saja satu orang yang membawa anaknya ke pondok Darussalam, satu berarti ada 500 santri anaknya alumni. Apalagi kalau santrinya didaftarkan ke Darussalam lagi, wah banyak lagi. Tapi alhamdulillah dengan qudratillah berjalan sebagaimana. Hujatan dari orang-orang yang tidak tahu pesantren seperti apa yang terjadi di pondok pesantren Al-Qasim itu, Pak Kiainya warawiri pakai mobil sport. Pernah nggak itu baca netizen kayak gitu? Ya. Kemudian ibunya ini naik Alphard, sengaja saya suka senang bawa Alphard. Curiganya itu palingan pasti itu pakai duit sana. Ya saya tanya aja kepada santrinya, silakan. So pernah merek duit tarak dia. Boga anak dirinya ngambil sel budak merek biasa. Bicara sudah memakan paling emang sudah merek pun dia itu. Jadi ayam kue itu. Nggak seperti itu, malah justru saya ingin mensupport, mensubsidi anak-anak ini notabene ekonominya masih mondok-mandok. Sebetulnya anak-anak sekalian, kalau orang punya ilmu itu saya yakin nggak kurang makan.
Saya ingat ini Pak Ustaz Farhan. Ini lebih senior, lebih senior. Tahun 91 kamu masuk, 9 hiji masuk ke Darussalam, cantik sama ke celana sarungi masih belendung, dan bisa disapu, gede yang caranya masih kecil. Tapi dengan ilmu yang dibawa sama beliau, keberkahan ilmu dan keberkahan pondok, keberkahan guru yang memberkati beliau, hidup di masyarakat sama dengan berada. Itu salah satu contoh saja. Jadi orang yang punya ilmu itu, insya Allah hidupnya bakal bahagia dunia dan tinggal nerimo apa mboten, bersyukur apa tidak. Saya meralat ini ya, panitia nanti di triwulan kedua jangan pakai air mineral. Pondok Pesantren Darussalam sudah jadi distributor minuman seperti ini. Jadi belinya nanti ke Darussalam aja minumannya. Ya. Jadi nanti seragam, produknya itu produk Malang. Yang menjadi investornya termasuk saya, yang mempunyai sahamnya Forwasai Langitan. Itu Masai itu dari alumni semua. Ya makanya nanti kalau Darussalam suka Kunir mau bikin pabrik apa namanya air mineral, saya akan meminta alumni untuk jadi pemegang saham. Ya, jadi teman terserah itu berapanya. Seperti penggalangan dana dan sebagainya, itu semuanya kekuatan itu ada di alumni. Yang 1000 saja, yang 1000 tadi, yang disebutin 1000, saya yakin alumni lebih 1000. Kalau masing-masing memberikan 1000 rupiah saja, udah berapa? 1.000. Yang notabene 1.000 dipakai beli sarimi dan melempar berapa? 3.000 mau dibaso. Ya cuma nggak ada nilainya sama sekali. Jadi kalau masing-masing dari alumni yang bisa dikoordinir, tidak usah muluk-muluk. Sebulan 2.000 saja itu sudah 2 juta satu bulan. Coba sekarang kita bikin rekeningnya langsung di share ke semua grup. Sebagaimana yang dilakukan bersama pondok pesantren besar begitu. Bapak dari Bogor, Bapak juga sama, dikasih rekening. Tapi otomatis itu pengerahkan barang 2.000. Makanya ketika kemarin ada penggalangan dana dari yang minta mau beli tanah sebesar 4 miliar, otomatis ngerahkan barang 10-20 ribu. Nah, digalang seperti itu, subhanallah. Makanya Santri Darussalam nggak usah muluk-muluk, asal punya niat aja gitu. Kasih rekeningnya diisi sama kamu. Ya mau mentolok ya Romeo masukkan rekening gitu. Adminnya 2.500. Bapak belur bu admin rekening. Makanya itu hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan rutinan seperti ini, insya Allah karena berkahnya Al-Quran, berkahnya guru, berkahnya persatuan, insya Allah tidak akan ada kendala di urusan. Insya Allah. Kemudian Bapak ingin melihat alumni Darussalam itu sekarang sudah banyak yang terjun ke masyarakat, bahkan jadi tokoh masyarakat. Itu doa saya
di akhir doa setiap sholat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful. Itu baca sampai di situ. Insya Allah sing duwe jamaah akeh, sing duwe santri akeh, sing dari pedagang ya konsumen akeh. Itu dibaca. Makanya santri Darussalam bakal Ustadi paling tidak dari Ustad, paling tidak dari Ustad. Tapi kalau saya nyarita Ustad zaman ayeuna mah yang qasimu ila arba'ati aqsami. Ustad ayeuna mah dibagi opat. Ya, ini asma kawan pikir soal al-awalu Ustad aja, wasani Ustad tujuh, wasani Ustad ojek, warobimu Ustad aceh. Apa ya Pak yang dinamakan nama anu disebutkan Ustad aja, wama adro wama aja. Awas ini ya, perhatikan. Ustad aja itu kalau terjun ke masyarakat ngomongnya atas lantang, seru. Kenapa? Wedi orang kebagian berkah. Wang mengo masuk ke politik, iya masuk ke politik. Wedi orang kebagian daging, wedi orang kebagian tulang. Eta akan Ustad aja. Dalam kita juga. Wang mengo. Sing meloro Ustad tujuh. Ustad tujuh kenal gak bisa ngansa ukur itu, tapi asain pampir itu juga karena becus mimpin tari wis haram boleh. Karena bisa mimpin tari wis haram dan lain sebagainya. Seolah-olah batu salah kabeh anu bener manehna entong itu sen ajenan batur entong asain pambisanan ngomong ayo batur centang kabeh itu artinya Ustad ujung. Sing nomor berapa? Yang nomor 3 Ustad ojek. Ayo Ustad ojek mah mau ada dakwah di mau mikir ilmu, nah kecuali di bayar. Mulai ceramah teh, disuruh ceramah berapa amplopnya? Kan gawe-gawe ada tulisannya amplop. Kita usah nanya. Menanyakan teh tak anu kau pak, iya usah kudu jadi usah kudu aja. Nu penting ngaji rek aya nu ngadengekeun los dengan arek aya nu mayar los teu aya nu mayar oge
Ia cerita dulu ketika bapak suka ngamen, muludan ngamen beda. Pada suatu saat saya ngaji di daerah Tawiris, bang disebutkan daerah di sini. Lagi pertengahan nunggu giliran ceramah, dulu di kursi paling depan, dari depan itu keluar bangus anjing. Oh, ya udah, begitu selesai ceramah doa pulang, saya dikasih amplop sama panitia tebel yang luar biasa, masya Allah. Saya terima juga sampai ngeper. Masya Allah. Ya dulu ini kalau Ustaz apa tadi? Ustaz lain soalnya kita nggak pun penasaran. Saya penasaran biasanya kalau saya ngaji malam dapat uang terus langsung ke pasar saya, langsung belanja untuk koperasi. Jadi koperasi itu menang ladang amin itu. Ngepos ya, kamu itu kan numpuk koperasi itu. Dulu mah koperasi itu ladang amin itu. Saya pakai sorban, pakai apa masih pakai sorban. Belanja langsung roti, konsep ciki dan sebagainya. Menang dari itu hasil ke jalan dari koperasi. Begitu dulu. Panjang cerita tadi yang amplop tebal ya, penasaran kan. Nggak berani saya buka di sana. Coba udah pakai motor Jekpol dulu. Belum pakai Alphard belum. Begitu selesai di rumah dibuka, alhamdulillah 2000-an 20 siki. Tebel. Alhamdulillah. Amin dibuka di sana, biasanya mentok pisan kan dibuka di rumah. Nah, tapi kalau ustadznya sirah prosesinya di nomor 4, insya Allah apa saja orang lain bilang, yang penting saya mensyiarkan. Ya dengan kan ini anak-anakku yang TK, yang di kan ajar TK di PAUD mah ilmu belum lengkap ya. Nyanyi atre gitu. Bukan isu. Yes. Ya seperti itu. Tapi bahagia kamu nak? Bahagia. Masya. Mantap. Salahina boga guru TK atau sok haru-haru ke depan. Gak ada lagi guru TK. Keren lagi sekarang guru TK harus sarjana. Makanya saya mengharap kepada alumni-alumni yang belum sarjana silakan daftar di perguruan tinggi Darussalam. Insya Allah bulan depan akan wisuda angkatan pertama. Kalau tidak ada halangan. Dan doakan rektor dengan beberapa dosen hari besok itu akan seminar di luar negeri, 3 negara ya, Singapura, Malaysia, Thailand. Doakan semoga selamat ya, bisa kembali lagi berjuang. Ya itulah begitu berkembang. Kalau dulu Darussalam belum punya perguruan tinggi, sekarang sudah perguruan tinggi. Dorong, kamu tidak bisa dorong dengan tenaga, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, motivasi masyarakat kamu untuk berjuang di jalan pendidikan. Insya Allah sama aja. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Insya Allah jalan untuk mendapatkan kebaikan kamu banyak. Saya teringat satu cerita di pondok pesantren. Santrinya itu kan nggak sama, anak sing cerdas, anak sing rada cerdas,
anak sing orang cerdas, anak sing degel. Diberi nyawa ke headset. Ngajar Fatihah kongkong wairil maghdubi orang bisa wawil maghdubi ya pakai sebagai orang bocah. Ceritanya ada anak santri yang namanya Fahri belum ada ngapain ya Aisyah pas nanti Agus si Fahri tadi ya ngarasa manehna belet teu sarua jeung batur marengking gitu dan sebagainya, merasa bahwa dia lemah di bidang akademisi. Dia punya inisiatif, saya ingin berbuat untuk pondok. Kegiatan beliau, kegiatan yang namanya saudara Fahri tadi, melaksanakan bersih nyapu halaman pondok, dimulai udang sare baturusan aludok mainnya udah sudah nyapu rek jadi piket rek hente pokoknya saya nyapu. Kalau sekarang kan anak-anak disuruh piket saja ngomongnya dibikin menjadi babu. Itu wali santri yang gak tahu pondok pesantren begitu komennya. Oh anak-anaknya disuruh nyapu, disuruh membersihkan WC, disuruh membersihkan kamar mandi, katanya. Lantas mau siapa bapaknya yang membersihkan? Udah dirinya. Nah si Pak ini seperti itu tuh Pak, pegawaian bersih-bersih, gak mudah, nyapu bersih. Pikiran dia kalau pondoknya bersih, teman-teman saya mesti enak dan nyaman kalau belajar karena produknya itu saja. Lambat laun beberapa tahun dia di pondok pesantren itu tugas pegawaiannya seperti itu. Pada suatu saat pondok pesantren itu kedatangan seorang ulama besar berceramah di depan santri. Beliau menyampaikan bahwa di pondok pesantren ini ada santri yang dicintai Allah. Santri ini sampai ya buat jadi si Yusuf buat yang si ulama besar tadi bilang langsung disebut namanya Fahri yang tukang nyapu di malam hari sebelum orang-orang pada sababiahnya beliau dipilih sama Allah, langsung dipanggil sama ulama besar tadi, disuruh belajar di luar negeri dengan beasiswa dan pulang lagi ke rumahnya menjadi kiai besar. Alhamdulillah, itulah santri. Jadi ada kecil hati. Saya bisa makan pondok, ya mau apa? Ya nggak bisa itu mobile. Yang namanya di pondok walaupun nggak bisa belajar. Makanya kasih tahu ini anak-anak yang pada di sana, cung, bedakan gitu, mama, papa tidak betul-betul menyuruh kamu untuk jadi juara satu, enggak. Yang penting kamu betah di pondok dan belajar. Hikmah kepada guru, hikmah kepada pondok, hikmah kepada ilmu. Termasuk yang kamu lakukan ini adalah hikmah kepada ilmu, hikmah kepada guru, dan hikmah kepada pondok. Enggak ada bayarannya, saya tidak. Mau ilmu gaji, mau. Yang ada apa? Fabil khidmatihil dengan jalan khidmat mana yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Ini tahadusan binikmah Bapak pribadi. Bapak di pondok itu nggak pernah lama.
Sebut gak pernah lama karena saya mondoknya paling lama itu di Gontor 5 tahun. Yang di pondok-pondok lain itu di Kempek 3 tahun. Tapi saya sudah hatam Quran 3 tahun deh. Pindah ke Gontor. Di Gontor orang-orang naiknya dari kelas 1 naik kelas 2. Saya mah naik kelas 1 langsung kelas 3. Nanti kere. Nah begitu selesai dari Gontor saya pindah ke Langitan. Di Langitan juga nggak lama, cuma 3 tahun. Begitu selesai Alfiyah saya diundang sama Abah, Pak almarhum alhamdulillah, kamu ikut ngajar. Jadi saya cuma disuruh ngajar. Padahal saya belum bisa apa-apa, nggak ngerti, nggak tahu beliau mikir ngajar. Pokoknya ngajar selama. Saya ngajar di pondok pesantren alumni Langitan. Kata Kiai alumni bilang, sira mau ngaji Bismillah baik, ngintil reak baik bahasa orang. Saya disuruh ngintil beliau aja. Gubernur ikut, pertemuan Kiai Jawa Timur ikut, kunjungan ke A ikut, hanya itu aja. Kompon melu-melu. Yang alhamdulillah karena jadi Kiai, ya dengan balik jadi menyebut Kiai itu kan siap betul aja. Dan akhirnya anak ilmu ahli. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang, yang ikhlas, yang tulus, khidmah kepada ilmu, khidmah kepada guru, khidmah kepada fabil khidmati. Saya bahagia sekali karena anak-anakku di masyarakat di ajenan masyarakat. Benar enggak? Benar enggak? Keberadaan kamu itu dianggap gitu loh. Itu yang paling penting. Kalau menjelma bisa dianggap masyarakat, aduh, lapur gitu. Saya bersyukur kepada Allah karena kamu di masyarakat di ajenan dianggap keberadaan kamu itu diakui. Kalau sudah orang hidup di masyarakat terus kemudian tidak diakui keberadaannya, ya wis walawala. Maka lebih bijak lagi, berbuatlah sesuatu sekecil apapun asal bermanfaat untuk orang. Tidak usah melihat profesinya masing-masing, tidak usah mengukur ukuran materinya masing-masing, nggak usah. Saya punya teman yang kemarin baru bisa kontak dari tahun 86, berarti kurang lebih sekitar 39 tahunan saya baru kontak lagi. Itu satu profesi di bagian tertentu di pondok pesantren sama saya. Satu profesi yang kurang di keamanan gitu. Sama kurang di bagian talim itu apa namanya? Anggota lah. Saya telepon kepada beliau, "Loh, kamu di mana sekarang?" "Di rumah." "Apa profesimu?" "Saya petani." Langsung keluar dalil, "Al-Fallahu Sayyidul Bilad." Itu kan mahfud kamu. Al-Fallahu Sayyidul Bilad. Jadi mau tidak mau kalau orang santri dari Salafi harus jadi Sayyidul Bilad. Bapak juga Sayyidul Bilad, Al-Fallah saya. Sama. Artinya saya bercocok tangan. Saya ngalektor katur, kurang mengayaran, nyawa. Terus saya tanya lagi, punya anak berapa, Ustaz? Alhamdulillah 3. Yang satu sudah selesai di UNER, yang satu sudah kuliah di UGM. Baru mantap, paling artinya anak-anakku semuanya harus berbangga hati bahwa kamu dawil ulum, kamu adalah orang yang berilmu, kamu adalah orang yang punya ilmu. Maka jangan sedih, insya Allah yarfa'illahu alladzina amanu
minkum walladzina utul ilma darajat. Orang punya ilmu itu pasti diangkat derajat. Sekarang saya tanya sama kamu, orang-orang lihat kita ini bergerak, mereka itu cemburu, hanya ingin seperti kamu yang pernah mengenyam pendidikan, kemudian bisa bekerja di masyarakat, dan oleh masyarakat juga diakui kamu sebagai anggota masyarakat, bahkan memimpin satu lembaga dan lain-lain sebagainya. Maka oleh sebab itu Bapak mensupport, silakan berjuanglah. Jangan dibuang walikum wa anfusikum fisabilillah. Berjuanglah untuk menginginkan agama. Titip Bapak, doakan Bapak sehat. Mohon pesantren juga berkembang dan berjalan sampai hari kiamat. Walaupun Bapak sudah tidak ada, berkunjunglah ke pondok pesantren. Hidupkan itu pondok pesantren. Sebab di antara besarnya pondok pesantren adalah dengan kegiatan alumni. Itu saya yakin betul. Kontrol begitu besar itu karena alumni-alumninya berkiprah sampai bisa melaksanakan satu perkemahan muslim sedunia bisa dikerjakan setelah 100 tahun usia pondok pesantren. Nah, sekarang nanti Darussalam setelah usia 100 tahun gawe apa? Bikin suatu kegiatan yang manfaat dan kontribusinya kepada masyarakat lainnya. Pesan Bapak, sampaikan salam Bapak kepada orang-orang yang tidak hadir dan minta doa seperti yang tadi. Saya yakin di luar sana banyak alumni dan mereka juga punya inisiatif dan pengen hadir. Saya yakin mereka itu pengen hadir. Cuma ada beberapa satu hal kita memaklumi. Karena yang namanya kita hanya berusaha. Seorang khotib kalau masih murah kene menggebu-gebu. Semoga kita menjadikan orang bertakwa dan beramal soleh. Yang masih khotib ketika ngomong teh jamaah teh soleh kabeh, takwa kabeh, itu malah pagawean mana? Bukan. Sebab apa? Kalau qadarullah ya bisa halal ijaz langsung, tapi kalau qadarul khalqi itu bahasanya kasab. Kalau Gusti Allah yang mentakdirkan, insya Allah innama amruhu selesai. Tapi kalau kamu yang melakukan itu hanya sekedar usaha kasab iya. Artinya gimana? Laksanakan saja. Terlepas itu orang itu mau bertakwa, mau tidak dan sebagainya. Yang jelas kamu sudah lepas tanggung jawab, sudah menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Tapi didorong sama kita supaya bisa terrealisir apa yang dimaksud. Alhamdulillah min dzalik, jangan sampai kebalik. Ayo ngomong pinter tapi pegawaian. Ya benar. Saya tenang kan bisa bikin batul gitu. Ngomong haram yang halal bisa kabur makan. Indallah yang taqulu ma la taf. Jangan seperti itu. Yang jelas makanya kalau khutbah juga kamu usahakan yang kamu sampaikan itu sudah kamu laksanakan, baru itu namanya pentolan. Ulah dengan pakai dalil mandalla ala khairin wa walahu ajru fa'ili. Mana ijala dalam malu setelah anjing gawe ya. Nah, gitu. Jangan sampai hal ini terjadi supaya jangan sampai jadi cerita. Sebab yang namanya manusia itu al-insanu haditsun ba'dah. Manusia itu bakal jadi cerita bagi orang-orang setelahnya. Maka fakun hadisan hasanan liman wa', bikinlah cerita yang bagus untuk orang-orang setelah kamu. Bikin sejarah yang bagus supaya jangan sampai punya cerita buruk terhadap kehidupan kamu. Saya kira masih terlentang. Zaman masih banyak, waktu masih senggang.
Bisalah berbuat untuk masyarakat. Bisalah berbuat untuk orang-orang yang ada di sekitar. Minimal kepada anak dan istri. Minimal kepada keluarga. Kalau sudah harmonis istrinya dengan suaminya dari musyawarah minasin wahid, kemudian perkembangan kehidupannya barokah, sentosa dan lain sebagainya, saya yakin itu akan merupakan salah satu nilai yang luar biasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat itu meyakini adalah barokahnya dari ilmu yang kamu miliki. Insya Allah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bisa berjalan terus sampai kita melaksanakan dengan baik, dan silaturahmi seperti ini Bapak menganggap luar biasa sekali lagi, luar biasa. Maya suruni ila simaukum. Saya hanya merasa bahagia bahwa kita kumpul lagi. Jadi nyahodei, itu si Anu, si A, si B, si tahu. Cuma kalau saya nggak ditanya, saya lupa. Maklum sudah tua kan. Tunggu bisa buka pemajikan, masih asal buka pemajikan, gitu. Maklum udah tua lah namanya juga. Jadi kalau di jalan ditegur ya, ditegur. Jangan tidak ditegur. Bapak tidak apa? Oh kalau menulis buku, jenggot, janggutnya panjang, itu kan repot. Kebiasaan Usama bin Laden depan, dari kampungnya. Jadi kan selama ceritanya saya nggak tahu. Jangan sampai begini, ada santri ketika saya lewat lari, astagfirullahaladzim, kunang berarti apa ini uji, malu, jangan malu, masa ketemu gurunya malu. Saya bahagia betul. Siapa kamu nak? Saya ini. Tahun berapa kamu keluar? Tahun sekian. Itu bahagia banget saya. Walaupun saya ketika makan hamburger di satu tempat, pernah di Pemanukan itu, kan di atas itu ada tempat makan ya. Saya kebetulan beli itu sama almarhumah. Kemudian anak-anak datang, Bi, saya ini dari mana? Dari Anu. Punya anak, saya pasti tanya, punya anak berapa? Saya tanya, pasti punya anak berapa? Ngomong sekolah berapa untuk buka anak? Punya anak berapa? Lebih, dua. Nah itu dengan kata-kata sore itu saya bahagia. Semoga sedang kamu berkah hidup. Itu seperti itu. Maka apa yang disampaikan, apa yang ketemu, insya Allah mendatangkan manfaat dan amin ya rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabasyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam. Yes. Darussalam. Yes. Darussalam. Yes. 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 Yes.